Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 4 ayat 16 sampai dengan 30. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, datanglah Yesus di Nazaret, tempat ia dibesarkan. Seperti biasa, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Yesus berdiri, hendak membacakan kitab suci. Maka diberikan kepadanya kitab Nabi Yesaya. Yesus membuka kitab itu dan menemukan ayat-ayat berikut. Roh Tuhan ada padaku, sebab aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan aku diutusnya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Aku diutusnya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada pejabat. Lalu ia duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Kemudian Yesus mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini, genaplah ayat-ayat kitab suci itu pada saat kalian mendengarnya." Semua orang membenarkan Yesus. Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, "Bukankah dia anak Yusuf?" Yesus berkata, "Tentu kalian akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini, di tempat asalmu ini. Segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum." Yesus berkata lagi, "Aku berkata kepadamu, sungguh tiada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak wanita janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang wanita janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tiada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu sangatlah marah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus ke luar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat di tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah apa salahnya kalau Yesus adalah anak seorang tukang kayu. Dalam bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang misi penyelamatan Allah bagi dunia, dan terutama bagi orang-orang sekampung halamannya.
Yesus memulai pelayanan publiknya di tanah kelahirannya di Galilea, tempat ia dibesarkan, dengan memberitakan kegenapan nubuat Yesaya tentang zaman mesianik. Orang banyak yang mendengar perkataannya yang penuh kuasa dan penuh rahmat itu berkata, "Bukankah ia ini anak Yusuf?" Pertanyaan tersebut adalah pertanyaan sindiran yang diucapkannya. Dengan mengungkapkan, "Bukankah ia ini anak Yusuf?" mereka menunjukkan bentuk kekecewaan dan iri hati terhadap Yesus yang penuh kuasa dan penuh wibawa. Mereka cemburu dan tidak mau mengakui kelemahan dan keterbatasan mereka, karena mereka tidak mampu seperti Dia. Dampak daripada semuanya itu, mereka menolak Dia. Kegagalan mengenali Yesus membuat karya keselamatannya tidak terjadi di kampung halamannya sendiri. Mereka tidak menyadari diri bahwa Yesus adalah kegenapan hukum Taurat. Dia membarui semua janji keselamatan melalui ketaatannya pada kehendak Bapanya. Dalam dirinya hanya ada kasih karunia Allah. Kata-katanya yang penuh kasih karunia dan kuasa yang membawa harapan, sukacita, dan kemurahan bagi mereka yang siap untuk menerimanya. Saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan harian kita, kadang kita pun gagal mengenali Yesus dan menolak Dia. Ada berbagai bentuk kegagalan dan penolakan kita. Misalnya, kita kurang peka mendengarkan sabdanya, tidak ikut misa, tidak ikut ibadah kombas, ibadah keluarga, dengan alasan kesibukan dan lainnya. Dengan demikian, membuat karya keselamatannya tidak sepenuhnya kita alami. Kita sebagai pengikutnya harus berani meninggalkan sikap dan perilaku orang-orang sekampungnya. Kita harus terbuka dan menerima Yesus tinggal di dalam diri kita. Kita menyediakan diri kita sebagai tabernakel hidup bagi Yesus. Marilah kita memberi ruang bagi Yesus dalam hidup kita. Janganlah kekecewaan, iri hati, dan sebab itu semuanya hanya menghancurkan harapan hidup dan keselamatan kekal kita. Semoga kita belajar menerima Yesus dan rencananya dalam seluruh aspek hidup kita, agar kita mendapatkan keselamatan sejati dari Allah. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Mampukan kami, agar kami boleh memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah hati kami, agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati, kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia.
demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.